Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustiana dari kelas 1A Prodi D3 Farmasi dengan nomor NIM KHGF 20001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sebelum kita mengenal sistem endokrin terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa pengertian dari hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, tetapi sangat dibutuhkan atau sangat berpengaruh dalam aktivitas sel dalam tubuh. Jadi, sistem endokrin adalah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berikutnya, penjelasan mengenai bagian-bagian dari kelenjar endokrin atau sistem endokrin, di mana terdapat 6 bagian. Yang pertama ada kelenjar hipofisis yang terletak pada otak. Yang kedua, ada kelenjar tiroid yang terletak pada leher. Yang ketiga, ada kelenjar paratiroid yang juga terletak pada leher. Yang keempat, ada kelenjar pulau Langerhans yang terdapat pada pankreas. Yang kelima, terdapat kelenjar adrenal yang terdapat pada ginjal. Dan yang terakhir, ada kelenjar gonad yang terdapat pada alat reproduksi baik wanita maupun pria. Yang pertama, ada kelenjar hipofisis. Kelenjar ini biasa dikenal juga dengan kelenjar pituitari. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang berukuran kecil di dalam otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting yang ada di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yang pertama ada hormon pertumbuhan atau growth hormone, yang berperan dalam meningkatkan ukuran otot dan ukuran tulang. Yang kedua ada hormon perangsang tiroid, atau disebut juga dengan thyroid stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga ada hormon perangsang folikel atau disingkat menjadi FSH dengan bahasa asing follicle stimulating hormone, yang berfungsi mengontrol fungsi seksual dan kesuburan pada pria maupun wanita. Yang ketiga ada hormon luteinizing yang merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen pada wanita dan merangsang produksi sperma pada pria. Dan yang selanjutnya ada hormon prolaktin. Hormon ini berfungsi untuk merangsang jaringan payudara pada ibu menyusui untuk menghasilkan air susu ibu yang lebih banyak. Dan yang selanjutnya ada hormon adrenokortikotropik atau dalam bahasa asing adrenokortikotropik hormone yang disingkat dengan hormon ACTH, yang berfungsi untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon kortisol dan aldosteron yang membantu menjaga tekanan darah dan kadar gula tetap stabil. Yang selanjutnya ada hormon antidiuretik atau hormon ADH yang merangsang ginjal untuk menyerap kembali cairan dari darah dan mengurangi produksi urin. Dan yang terakhir ada hormon oksitosin yang berfungsi membantu kontraksi rahim saat melahirkan, merangsang produksi dan pelepasan air susu ibu. Berikutnya, bagian kedua dari kelenjar endokrin ialah kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di depan leher dan sedikit bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh dalam membakar energi, membuat protein, mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar ini menghasilkan 3 hormon. Yang pertama ada hormon tiroksin yang berfungsi dalam metabolisme tubuh. Yang kedua ada hormon triodotironin
yang berfungsi mengatur metabolisme dan suhu tubuh. Dan yang ketiga ada hormon kalsitonin yang berfungsi dalam mengatur atau mengurangi kadar kalsium dalam darah yang berlebih. Bagian yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini ialah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid ini ialah hormon parathormon atau PTH, yang disingkat dengan PTH. Hormon ini berfungsi mengatur metabolisme kalsium dan fosfat tubuh. Yang selanjutnya kelenjar pulau Langerhans yang terdapat pada pankreas, terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon. Yang pertama ada hormon insulin yang mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati, dan yang kedua ada hormon glukogen yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan yang selanjutnya ada kelenjar adrenal atau disebut juga dengan kelenjar anak ginjal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal. Kelenjar ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada korteks dan yang kedua ada medula. Korteks menghasilkan 3 hormon. Yang pertama ada hormon korteks mineral, yang kedua ada hormon glukortikoid, yang ketiga ada hormon androgen. Hormon korteks mineral berfungsi untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Fungsi hormon glukortikoid ialah untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar gula pada darah. Yang ketiga ada hormon androgen yang berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder pada laki-laki. Yang kedua ada medula. Medula menghasilkan hormon adrenalin. Hormon adrenalin berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Dan yang selanjutnya ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad pada wanita terletak di daerah perut, dan pada laki-laki terletak di buah zakar dalam skrotum. Pada wanita terdapat 2 hormon yang dihasilkan. Yang pertama hormon estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan sekunder, dan yang kedua ada hormon progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Sedangkan pada laki-laki menghasilkan 1 hormon saja, yaitu hormon testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Dan yang terakhir ada kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di daerah dada. Kelenjar ini hanya menghasilkan 1 hormon, yaitu hormon tinosin. Hormon ini berfungsi untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Salah satu kelainan yang terdapat pada sistem endokrin ialah sistem kelainan sindrom Cushing. Muncul akibat kelenjar hipofisis memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Akibatnya, penderita sindrom ini biasanya mengalami cemas, mudah marah, depresi, penumpukan jaringan lemak di perut dan di belakang leher, serta gangguan menstruasi pada wanita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.